Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas tentang stabilitas lereng dengan metode Bishop. Pada video yang lalu kita telah menjelaskan bagaimana cara menghitung stabilitas lereng dengan metode irisan sederhana. Dengan contoh yang sama, sekarang kita menghitung dengan menggunakan metode Bishop. Nah, kita perhatikan ini ada sebuah lereng ya dengan berat volume 16 kN per meter kubik, kohesinya 20 kN per meter kuadrat, tetanya sama dengan 20 derajat. Nah, untuk menghitung stabilitas lereng ini maka kita selesaikan secara grafis sebagai berikut. Pertama sekali kita tentukan dulu bidang longsornya ya dengan menggunakan jangka atau melalui penggambaran dengan komputer, misalnya pakai AutoCAD ya. Nah, jadi ini kita gambarkan bidang lengkungnya, kemudian kita buat irisannya ya. Irisan arah vertikal ini kita potong-potong dengan jarak tertentu. Jadi dibuat dulu gambarnya dengan skala tertentu. Jadi pada potongan ini, pada irisan ini lebarnya ini boleh beda ya, boleh juga sama. Jadi dalam hal ini kita buat irisannya seperti ini dengan yang lebar ya berbeda-beda ya. Di sini lebarnya 1, BN-nya di sini 1, kemudian di sini 4 ini dari garis vertikal ke garis vertikal ini 4, dan di sini lebarnya adalah 3,2 teman-teman. Jadi ini kita menggunakan skala tertentu di dalam contoh kali ini. Nah, kemudian kita beri nomor untuk setiap irisan. Jadi di sini kita buat irisan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian kita buat titik potong ya dari titik berat. Jadi ini masing-masing ini punya titik berat. Jadi ini nilai W-nya ya. Jadi titik potong nilai W atau berat dari irisan. Jadi berat dari irisan kita buat dengan tanda panah seperti ini. Tentu berat dari irisannya adalah luas tampangnya dikali berat volume ya. Berat volumenya adalah 16 kN. Jadi luas tampang kalau ini segitiga kali berat volumenya. Ini juga seperti itu, kita dekati aja sebagai trapesium ya. Nah, jadi luas trapesium dikali berat volume, ini juga trapesium kali berat volume, sehingga nanti kita peroleh nilai WN-nya ya. Nah, jadi berat ke WN artinya berat ke 1, ke 2, ke 3, dan ke 7 sampai ke 7, irisan ke 7. Jadi kita buat seperti ini. Kemudian kita tarik garis dari titik 0 nih, di titik pusatnya ini terhadap titik potong untuk masing-masing nilai WN tadi ya. Ini di titik potong tanda panahnya nih. Jadi ini kita buat titik potongnya di sini. Ini juga kita buat titik potongnya. Ini kita buat titik potongnya. Nah, kemudian kita tentukan sudutnya nih seperti irisan sederhana yang kita jelaskan pada video yang lalu. Tentukan sudutnya 70 derajat, ini 54, ini 38, ini 24, ini 12, ini 1 derajat, dan ini minus 8 ya. Nah, kemudian dari sini kita hitung W-nya nanti dihitung ya. Jadi ini sudah ada W masing-masing ya, di W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7 dengan menggunakan rumus ini. Jadi luas irisan tadi kali berat volume. Nah, dari kondisi ini, dari data-data yang kita peroleh dengan sudutnya 70, 54 dan seterusnya tadi, nanti kita hitung dengan menggunakan Excel. Nah, karena di metode Bishop ini itu dengan cara trial error ya, jadi dengan cara coba-coba. Ini kita masuk ke sheet Excel-nya sekarang teman-teman. Baik ya, kita tunggu sesaat ya. Ini dia. Jadi di Excel-nya ini kita buat seperti ini ya. Jadi ini ada persamaan dulu. Jadi persamaan untuk metode Bishop ini untuk mencari safety faktornya atau angka keamanannya adalah seperti ini. Jadi Fs atau safety faktor atau keamanan sama dengan sigma N sama dengan 1 sama dengan N sama dengan P. Artinya di irisan ke 1 sampai ke P lah. Kalau di sini tadi kan ada irisan 1 sampai irisan ke 7. Jadi sama dengan C kali Bn. C ini adalah kohesi, Bn ini adalah lebar dari irisan masing-masing tadi ya. Ini, kemudian Wn tadi adalah berat masing-masing. Nah, ini beratnya sudah kita tentukan teman-teman nih, biar tidak banyak menghabiskan waktu. Nah, jadi WN nya sudah kita hitung. Misalnya WN di 1 itu sama dengan 22,4 ya. Jadi berat irisan 1, berat irisan 2 ini sama dengan
294,4 dan seterusnya sampai irisan ke-7. Kemudian di sini ada tangan theta ya. Nah, tangan theta ini, tetanya ini adalah sudut geser dalam, ini sebesar 20 derajat. Kemudian dikali 1/m alpha n. Nah, m alpha n ini rumusnya seperti ini di metode Bishop. Jadi m alpha n sama dengan cos alpha n tambah tangan theta kali sin alpha n per fs ya, sekti faktor. Kemudian per wn sin alpha n. Wn nya tadi sudah, sin alpha n adalah sin dari masing-masing sudut ini tadi, 70, 54 dan seterusnya. Nanti kita buat dalam tabel seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari persamaan ini, maka nilai fs nya ada di ruas kiri dan ada di ruas kanan ya. Jadi kalau kita ganti nilai m alpha n ini, kalau kita substitusi kemari, berarti fs nya kan ada 2 buah ya, di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Nah, makanya nanti kita harus melakukan trial error terhadap nilai fs ini ya. Jadi sini ada, kita buat fs di ruas kanan dan ada fs ruas kiri. Fs ruas kiri ini maksudnya adalah fs yang sebelah kiri ini ya. Fs kanan adalah fs yang di m alpha n tadi. Nah, jadi kita buat tabelnya seperti ini. Ini ada irisan 1 sampai 7. Ini tadi 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian c-nya ini kan 20 tadi. 20 masukkan semua datanya 20 kemari. Kemudian sudut geser dalamnya juga 20. Ini kita masukkan. WN-nya setelah kita hitung tadi dari masing-masing irisan. Jadi luas tampang dikali berat volume, masukkan juga kemari. Kemudian sudutnya tadi yang terbentuk dari secara grafis tadi, ini ada sudut 70, 54. Ini kita masukkan 70, 54 sampai minus 8 ya. Kemudian kita sinkan. Nah, kemudian kita sin dari alpha n ini. Nah, jadi sin untuk alpha n adalah sekian ya, 0,94. Nah, jadi bisa saja dipakai rumus seperti ini untuk menghitung sinnya. Nah, jadi sin dari sel G7 ya, G5 kali pi kali P ini adalah pi ya, pi per 180. Atau boleh juga dengan menggunakan sin radians, misalnya menggunakan sin radian 7. Nah, intinya sinnya harus kita hitung ya. Nah, ini kita harapkan teman-teman cara menghitung sin dan cos di Excel ini udah nggak ada masalah ya. Jadi ini sin dari 70 adalah sekian, kemudian sin 54 dan seterusnya ke bawah. Di sini juga seperti itu, di cos alpha n, cos dari nilai alpha ini. Jadi mulai dari cos 70 sampai minus 8, itu hasilnya ini. Kemudian BN ini adalah lebar masing-masing irisan. Jadi BN1, lebar irisan 1 adalah 1. Jadi lebar arah horizontal ya. Jadi ini karena bentuknya segi BN-nya ini kita ambil saja nih rata-ratanya ya, teman-teman. Nah, kira-kira di sini sama dengan 1 kita buat rata-ratanya. Kemudian BN yang kedua, lebar irisan yang kedua ini, jarak dari garis vertikal ini ke garis vertikal ini dalam arah horizontal ini sama dengan 4. Begitu juga dengan irisan 3 dari arah vertikal ini ke arah vertikal ini. Jadi dalam jarak horizontalnya adalah BN ya. Jadi kita buat lebarnya sama. Jadi irisan kedua 3, 4, 5 dan 6 tuh lebarnya adalah 4. Kemudian yang irisan ke-7 ini setelah kita tarik garisnya arah horizontal, ini lebarnya adalah 3,2. Kemudian kita cari nilai tangannya. Tangan dari sudut geser dalamnya. Jadi tangannya adalah tangan dari sudut geser dalam ini. Kemudian kita hitung WN sin alpha n. Jadi WN-nya adalah ini masing-masing ya. Ini dikali dengan ini. Jadi WN kali sin alpha n kali nilai sin-nya. Kemudian dapat kita kopikan ke bawah. Begitu juga dengan WN tangan theta. Nah, jadi WN-nya adalah WN ini dikali dengan nilai tangan dari sini. Nah, macam-macam menentukan apa namanya? Tangannya ya tentu ini ya. Boleh pakai radian seperti ini. Tangan radians dari sudut geser dalam ini tadi. Nah, kemudian kita cari C kali BN. C itu adalah kohesi. Jadi kohesi dikali dengan lebar dari masing-masing irisan. Tadi C-nya adalah 20, lebarnya adalah 1 dan seterusnya ini. Nah, kemudian M alpha N-nya dulu kita tentukan. Jadi M alpha N itu sama dengan rumusnya adalah cos dari alpha N tambah tangan theta kali sin alpha N per Fs. Nah, jadi nilai dari ini tadi cos alpha N ini sudah ada ya. Ini kita cos alpha N. Ini bisa dilihat rumusnya tambah ya kan, tangan theta. Jadi tangan theta yang ini kali sin alpha N kali lagi dengan sin yang ini.
dibagi Fs. Nah, jadi bagi dengan faktor keamanan. Nah, untuk ini kita tentukan dulu faktor keamanannya, misalnya 1 kita tentukan ya. Ini kalau kita lihat ruas kiri dengan ruas kanannya kan belum sama ini. Nah, kemudian kita tentukan juga ini C kali Bn tambah Wn tangan theta kali 1 M alpha N. Artinya yang dari rumus ini tadi Fs ini kan ada pembilang ya, pembilang dan penyebut. Jadi bagian atas ini kita buat sini rumusnya, ini perhitungannya. Jadi C kali Bn tambah Wn kali tangan alpha ini ya, dibagi M alpha N. Jadi kita pakai aja yang tadi. Jadi ini CBN berarti 20 ya. Yang ini kalau kita ambil baris pertama tambah Wn tangan theta, Wn tangan theta tadi sudah ada nih. Nah, dan seterusnya dikali dengan 1 per M alpha. Jadi diperoleh ini. Nah, kemudian teman-teman untuk mencari Fs ruas kiri ini kan kita pakai persamaan ini ya. Ini kan sama dengan CBN, sigma dari CBN tambah Wn tangan theta kali per M alpha. Ini dia, sigmanya kan jumlah dari sini kemari. Jadi sigmanya adalah ini 1195,84. Nih, kalau kita zoomkan ke bawah. Nah, kemudian Wn sin alpha ini kan dalam bentuk sigma juga. Nah, jadi Wn sin alpha ini tadi adalah ini. Jadi kalau kita jumlahkan adalah ini. Maka Fs-nya adalah Fs yang ini sama dengan 1195,84 dibagi 776,08. Nah, jadi ini kalau kita lihat rumusnya, kita tekan F2, maka rumusnya adalah R12 per M12. Jadi R12 itu adalah kolom R baris ke 12 ya. Jadi dibagi dengan M12. Jadi kolom M pada baris ke-12. Jadi diperoleh tadi 1,54. Nah, ini kalau kita lihat ruas kiri dengan ruas kanan ini kan belum sama ini. Nah, maka ini kita coba-coba teman-teman. Jadi yang sebelah kanan ini kita coba misalnya pakai tadi 1,54 ya. Kita dekati aja dengan nilai ini. Kita dekati aja dengan nilai yang di ruas kiri. Jadi ini kita masukkan 1, atau sebelumnya kita tes dulu 1,3 misalnya. Kita tes 1,3, enter, maka di sini diperoleh 1,6 ya. Nah, berarti ini kita rubah lagi. Yang Fs ruas kanan ini kita peroleh, kita buah misalnya menjadi 1,5. Nah, setelah kita buat 1,5, ruas kirinya 1,63. Ya, kita trial lagi. Kita masukkan lagi. Nah, ini 1,6 misalnya. Ini kita enter. Nah, jadi untuk 1,6 sebelah kiri 1,64. Jadi belum ketemu ya. Ini kita naikkan lagi menjadi 1,64. Enter. Nah, hasilnya di sini adalah 1,65. Jadi ruas kiri hampir sama dengan ruas kanan. Kita masukkan lagi di sini. Sesuaikan aja, kita ikuti aja irama yang Fs, shifting faktor ruas kiri. Jadi kita ambil 1,65. 1,65. Nah, ini udah sama teman-teman. Nah, berarti untuk metode Bishop dengan kondisi seperti ini ya, kita peroleh itu faktor keamanannya adalah 1,65. Artinya lereng ini stabil ya. Kenapa? Karena nilai shifting faktornya kan lebih besar dari 1,5. Nah, seperti itu metode Bishop. Jadi beda dengan metode irisan sederhana yang nilainya langsung kita peroleh. Tapi metode irisan sederhana itu sebenarnya adalah metode yang udah kuno lah katakan ya. Nah, walaupun mempunyai kemiripan dengan metode Bishop. Jadi metode Bishop ini nilainya lebih dapat dipercaya ya. Jadi kalau kita lihat dari metode Bishop ini dibandingkan dengan metode irisan sederhana, maka angka keamanannya di metode Bishop ini sedikit lebih tinggi ya. Nah, kemudian pengaruh dari parameter kuat geser. Ini kan kita punya nilai C dan sudut geser dalam. Nah, kalau kita anggap misalnya tanahnya adalah tanah pasir, ya, berarti C-nya sama dengan 0 ya. Jadi ada pertanyaan teman-teman yang lalu, kalau C-nya 0 bagaimana kalau tanah pasir gimana? Berarti kalau pasir itu C-nya kan sama dengan 0 ya. Ini C sama dengan 20 berarti tanahnya berkohesi. Jadi tanah lempung atau tanah liat yang punya nilai kohesi. Nah, sekarang kalau misalnya lereng kita ini dari tanah pasir, ini bagaimana ini? Nah, kita ganti aja. Misalnya C-nya ini sama dengan 0 ya. Karena tanah pasir C-nya kan sama dengan 0. Nah, ini kita copy aja teman-teman ke bawah. Ini kita pastekan. Nah, seperti ini. Nah, jadi angka keamanannya ini belum dapat ya. Jadi ini kita coba-coba. Ini ruas kanan 1,65, ruas kiri 0,96. Nah, kita dekati aja misalnya ruas kanan misalnya kita buat 1.
Nah, ternyata sebelah kiri 0,9. Ini kita coba lagi 0,9. Nah, di sebelah kiri 0,88. Ini kita coba lagi 0,88. Di sebelah kiri 0,88. Nah, jadi faktor keamanannya kalau C-nya sama dengan 0 adalah 0,88. Artinya, lereng kita ini memang sama sekali tidak aman ya. Kenapa? Karena Fs-nya justru lebih kecil dari 1. Jadi kalau sebuah lereng seperti ini dari tanah pasir, kita buat dengan kemiringan seperti ini, maka ini sudah longsor dia, teman-teman. Nah, makanya pengaruh nilai C di sini berperan ya terhadap kestabilan lereng. Jadi semakin besar nilai dari kohesi suatu tanah, maka sebenarnya tingkat kestabilannya makin tinggi. Nah, coba ini kita rubah nilai C-nya menjadi 10 ya. Nilai C-nya menjadi 10, kohesinya menjadi 10. Apakah angka keamanannya naik? Ya, tentu saja naik ya. Nah, ini angka keamanannya naik menjadi 1,19. Ini kita samakan dulu ruas kiri dengan ruas kanan. Kita ikuti pola yang sebelah kiri, berarti kita naikkan menjadi 1,19. Nah, ini jadi 1,25, kita ikuti jadi 1,25. Di ruas kiri 1,26, ruas kanan 1,25. Kita naikkan di sini menjadi 1,26. Nah, seperti ini. Berarti untuk kondisi kohesi tanahnya misalnya 10, sudut geser dalamnya 20, maka angka keamanannya adalah 1,26. Jadi lerengnya tetap belum stabil. Nah, untuk kestabilan lereng, maka nilai faktor kohesi ini sangat menentukan. Begitu juga dengan sudut geser dalamnya. Nah, kalau sudut geser dalamnya kita perbaiki, ya, misalnya menjadi 30 derajat. Sudut geser dalamnya, ini kita copy lagi. Copy. Kita pastekan. Nah, ternyata angka keamanannya naik, teman-teman ya. Tapi ini harus kita trial lagi. Jadi di sebelah kiri 1,68, ini kita coba aja jadi 1,68. Yang ruas kanan. Nah, ternyata 1,76. Ini kita trial lagi menjadi 1,76. Enter. Nah, ini hampir mendekati ya. Sebelah kiri 1,77, sebelah kanan 1,76. Ini kita trial lagi menjadi 1,77. Nah, ternyata sebelah kiri 1,78. Coba lagi 1,78. Nah, ternyata faktor keamanannya dengan metode Bishop ini, teman-teman, 1,78. Nah, jadi kalau sudut geser dalamnya diperbaiki, arti kualitas tanah dinaikkan ya, dengan sudut geser dalam yang lebih tinggi, dengan tanah yang lebih padat, maka safety faktornya atau angka keamanan itu bisa meningkat. Nah, demikian teman-teman metode Bishop ini ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman dalam menghitung stabilitas lereng. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kalau video ini bermanfaat, silakan subscribe. Kalau tidak juga tidak masalah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.